Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya dari Yuk Coding Media. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri belajar Framework Code Igniter 4, studi kasus pembuatan aplikasi eGawe atau Yuk Gawe. Sekarang kita mau coba perbaiki form validation yang pesan errornya nggak tampil, yaitu ada di menu Gawe acara atau juga di menu grup kontak. Di sini kalau kita add, save, padahal kan yang bintang ini wajib diisi ya, dia nggak muncul pesan errornya. Padahal kalau yang di kontak saya ini dia muncul teman-teman. Nah, ya kan? Kenapa? Kita bisa cek dulu scriptnya teman-teman di app controller. Kita lihat perbandingannya yang di kontak dulu ya. Di kontak itu teman-teman cari yang function untuk proses simpannya, itu ada di create. Di sini dia tidak ada form validation karena validasinya itu kita taruh di bagian kontak ya teman-teman. Di sini ya skip validationnya false. Di sini ada ini protected validation rules sama validation message. Sudah di sini otomatis dia akan mereturn kalau dipanggil modelnya. Dan ketika di redirect back with input, ini kita tambahkan juga with flash data errors, this contact errors. Otomatis ini mereturn error dari validasi tersebut. Kemudian ditampilkan di views-nya, ada di views, kontak, kemudian di new, teman-teman coba cek. Nah, di sini ya, errorsnya itu variable error sama dengan fashion get flash data error. Jadi kita biar tampil di bootstrapnya ada dua. Yang pertama di bagian class form control, setelahnya kita spasi tambahkan lagi, masih dalam petik ya. Kita kasih if satu baris seperti ini, php echo, ini singkatan php echo. Jika set variable errors id group itu ada, ininya jika dia errors yang di errors ini isinya kan banyak array ya. Jadi kalau errors yang array key-nya itu id group itu ada, dia kasih kelas di selectnya ini, kelas CSS itu is invalid. Kalau nggak ada berarti null, kosong. Kalau di sini ada is invalid, otomatis nanti dia di bagian invalid feedback ini akan muncul. Nah, isinya di sini juga sama. Kasih if satu baris jika dia ada errors id group, maka tampilkan errors id group. Kalau nggak null seperti ini. Nah, kalau yang di controller gawe di sini ya teman-teman. Teman-teman cek di bagian store. Ini beda ya. Beda penamaan aja functionnya, karena kalau yang digawe kan kita bikin routes-nya manual. Teman-teman bisa cek untuk routes URL ini mengarah kemana, itu di config kemudian routes di sini teman-teman. Sekarang di versi Code Igniter 4 yang baru kita sudah nggak bisa panggil mirip-mirip CI3, intinya nama controller kemudian nama functionnya langsung di URL, tuh nggak bisa. Sekarang harus via route semua. Sedangkan dulu waktu awal-awal bikin video kayaknya masih bisa ya, mungkin itu masih beta atau belum stable. Sekarang sudah lebih baik. Nah, sedangkan di kontaks ini kita pakai route resource dan juga resource controller. Otomatis dibikinkan routes-nya oleh si E4 ini. Ini di dokumentasinya ada ya di bagian routing. Teman-teman kalau mau cek itu routes-nya apa aja, itu bisa dari di sini ya. Tadi di bagian routes di sini kelihatan juga, atau bisa teman-teman jalankan php spark routes. Nah, di sini kelihatan semua ya. Jadi dia URL atau endpoint-nya apa aja, route-nya, kemudian metodenya ada get, kemudian ada post, ada patch, put, delete gitu ya. Jadi di HTTP metodenya harus sesuai. Kalau enggak dia invalid. Kemudian dia juga before filters atau middleware-nya itu ada CSRF, ada middleware harus login, filters namanya kalau di C4. Seperti itu. Kemudian di sini yang menghandle tadi URL-nya apa aja, controller apa, dan function atau metode yang apa begitu. Oke, lanjut ke bagian gawe tadi. Di bagian store-nya di sini kan kita validasinya di sini ya.
karena gawe ini nggak kita bikinkan model, karena kita langsung pakai query builder. Sedangkan kalau yang di kontak sudah kita bikinkan model pakai modeling data. Karena kita bikin kontak kan terakhir kan, kita kan pelajari banyak hal, dirangkum jadi satu seri tutorial begitu kan. Jadi nggak sama formatnya. Makanya kalau teman-teman bingung, ini kok bisa dari gini gimana, teman-teman bisa buka di playlist tutorial framework Code Linter 4 Project Egawe. Di sini teman-teman bisa pelajari semua. Karena scriptnya juga sudah kami taruh di repo ya. Di sini ada lengkap penjelasannya, bikinnya bagaimana. Kalau teman-teman mau ikuti dari awal lebih baik juga, biar teman-teman tahu dan lebih paham begitu ya. Nggak terlalu jauh berbeda teman-teman sebenarnya untuk cara-caranya sih. Oke. Di sini kan validasinya di sini. Rulesnya apa, langsung tambah error apa. Jika dia tidak tervalidasi, artinya dia tidak melewati validasi ini, maka redirect back with input, redirect back-nya ke form di sini, halaman new dengan with input. Kita nggak melempar kayak di sini ya, with error begini. Nah, ini bisa aja langsung seperti ini, with input nih tanpa kita tambahkan lagi, tetap kontrolnya masih sama bisa. Cuman di view-nya yang perlu diubah teman-teman. Di bagian views-nya, views gawe, kemudian add. Di sini kita perlu ubah karena ini sudah tidak support di versi yang baru, model validasi config service validation seperti ini. Kita ubah bagaimana? Format if-nya mirip yang di new seperti ini. Ini saya close saja nggak apa-apa. Cuman untuk ininya apa begitu, diisi apa, form variable errornya agak berbeda. Kita bisa pelajari itu kalau tidak salah itu ada di menu helper, kemudian teman-teman bisa pelajari juga yang di validation di sini ya. Kalau mau tahu mau tahu yang baru, jadi teman-teman sering-sering baca dokumentasinya karena biasanya ada update seperti itu. Nah, kalau untuk bagian view-nya saja kita bisa manfaatkan helper bawaan dari C4 yaitu di form helper. Kita cari di sini semisal validation error. Nah, di sini teman-teman. Jadi ini sejak versi 4.3.0 ini ada validation errors. Nah, variable errorsnya kita ambil dari ini seperti ini. Copy, ini kita ganti aja sekalian pakai errors. Kemudian if-nya kita pastekan aja dari new, sama aja karena sama-sama variable errors. Di sini. Kemudian di bagian ini validation dash name ini kita ganti semua ya. Petiknya jangan dihapus teman-teman, di dalamnya petik seperti ini. Kemudian tinggal name-nya disesuaikan, name gawe ya, di sini berarti name gawe begini ya. Aman teman-teman? Aman ya. Kemudian di sini juga kita samakan aja dengan di sini. Seperti ini. Kita ganti name gawe jadi name gawe juga. Seperti ini. Coba dulu ya teman-teman, di bagian gawe acara add ini baru satu. Nah, di sini ada error. Call to undefined function validation errors. Kenapa? Karena helpernya belum kita load. Teman-teman bisa load manual satu-satu, tambahkan aja di sini semisal ini ya. Ini tambahkan gini juga bisa. Tapi nanti kalau mau kita di sini masih ada validation. Kita hapus dulu ini, mengganggu ini teman-teman. Validation kita hapus dulu. Di sini juga kita hapus dulu.
Nah, ini juga bisa kan, kita save, dia tampil. Udah bisa ya, satu dulu, ini belum kita tampilkan. Tapi daripada kita harus load satu-satu di view atau di kontrolnya, kita bisa auto load teman-teman. Seperti di CI3 ya. Caranya teman-teman buka di config, kemudian auto load. Kemudian ke bawah coba. Di sini ada helper. Helper yang perlu kita auto load itu apa? Tadi kan form ya, form, namanya form seperti ini. Array, kalau mau ditambah lagi berarti koma, kemudian apa begitu. Di sini kita auto load aja. Kita refresh. Nah, di sini ya teman-teman. Udah tampil lagi. Berarti tinggal kita tambahkan juga untuk yang lain. Copy dari sini sampai sini, buka PHP, tutup PHP, terus masukkan di sini, di dalamnya petik, kita kasih spasi, setelah form control kita paste, kemudian sesuaikan namanya date gawe. Kemudian di sini juga kita copy, kita paste. Atau ini ada script lebih simpelnya teman-teman, yaitu ini di versi PHP 8 seperti ini. Jadi jika dia ada, ditampilkan otomatis yang ini, else-nya baru 0. Lebih singkat ya. Seperti ini date gawe, kita ganti juga date gawe. Kemudian di sini ini belum kita kasih old teman-teman. Kita tambahkan sekalian biar dia tampil. Info gawe. Old ini masih ingat ya teman-teman maksudnya apa? Maksudnya itu seperti ini. Kalau tadi kan ingat ya, kalau tadi kan udah tahu untuk bagian di is invalid sama ini kan intinya kalau dia is invalid itu di sini nanti otomatis tampil. Kalau di sini nggak kita kasih is invalid, dia nggak bakal tampil. Ini contoh dulu. Nah, ini kan tampil kan? Nah, tampil 2. Oh, sorry. Ini nggak pakai iset ini kalau model if satu baris seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika dia ada langsung 0, nggak pakai iset. Yang iset yang di sini. Nah, tampilkan. Alt ini fungsinya apa sih? Seperti ini teman-teman. Semisal kita sudah isi bagian infonya, kita save, ada error, nah dia masih ada isinya. Kalau nggak kita kasih seperti itu, dia isinya hilang. Jadi harus ngetik lagi. Contoh nih, udah kita ketik save, dia hilang, ya kan? Kalau kita kasih, dia diketik pun, di refresh dulu, ketik dia masih ada. Seperti itu. Aman ya teman-teman. Simple, tinggal ubah aja di sini untuk ininya. Kemudian tadi di bagian sininya, petik-petiknya perhatiin. Ini if1 baris. Name-nya sesuaikan. Kemudian yang di dalamnya sini juga. Nah, simple teman-teman. Kita tambahkan juga untuk bagian edit, karena edit pakai juga dia form validasi. Kita paste, tinggal copy paste aja teman-teman.
dia kosong pun nggak bisa. Nah kalau misal kita edit aja ya, kasih keterangan. Dia masih bisa, tambah edit hapusnya nggak ngaruh sama sekali. Jadi defaultnya ini kalau kita ganti save, ganti begini, save. Nah, kalau diedit dia old-nya itu sama, kemudian dikasih koma, kemudian variabel hasil yang di database berdasarkan ID tersebut. Ini defaultnya teman-teman. Jadi kalau dia ada old diisi old, kalau nggak ada old dia pakai default value-nya seperti itu. Oke, aman ya. Kalau aman kita ubah juga, digawe aman di bagian grup kontak. Di sini juga sama teman-teman. Nah, nggak tampil di bagian name grupnya. Kita cek di bagian controllernya, controller groups. Di sini, oh iya teman-teman, nanti kita juga akan auto load aja untuk helper custom kita. Kita perbaiki dulu form validation yang di groups. Di sini di bagian create ya, sama, nggak ada yang kita ubah. Cukup kita ganti di bagian view-nya, berarti ada di, padahal di sini sudah kita bikinkan model, tapi kita nggak bikin validasinya dari model seperti yang di kontak. Di grup coba seperti ini saja. Di bagian group kemudian new. Nah di sini kita ganti kita paste, kita copy, kita paste di sini. Kita ganti ya, replace. Di sini tinggal diganti name group, sesuaikan dengan name-nya. Di sini juga nah udah tampil teman-teman, aman. Kita ganti juga di bagian edit. Kita coba edit, kosong, infonya belum ada juga ya. Oh sudah ada nih. Oh di sini belum ada, bentar. Kita tambahkan info grow. Sini ya kita tambahkan juga info grow. Defaultnya dari database koma seperti ini, kosong, muncul. Oh sorry, nggak name group, info tadi berarti udah aku ganti info group. Di sini info group juga, kita refresh lagi. Nah seperti ini teman-teman, aman ya. Oke, aman. Untuk tutorial selanjutnya nanti kita akan coba
tambahkan kolom-kolom di tabel gawe. Kemudian juga kita akan tambahkan upload gambar ya di gawe ini. Bisa ditambah, diedit itu nanti nge-replace, kemudian dihapus juga, mendelete gambarnya yang ada di folder. Karena kita nanti ada referensi tambahan untuk tutorial ini itu dengan fitur-fitur yang ada di sini, teman-teman. Jadi di sini kan nanti di bagian set acaranya itu bisa mempengaruhi undangan digitalnya, konten-kontennya itu. Nanti kita akan bikin juga seperti itu untuk bagian gawenya di sini. Kalau di sini kan ini pakai Laravel ya, kita akan coba pakai CE4 di sini karena rumpun atau tema aplikasinya mirip-mirip sebenarnya, berhubungan dengan acara pernikahan seperti itu. Oke teman-teman, aman ya. Ini saya mau push sebentar ke repo, tapi setelah ini saya tidak akan push ke repo teman-teman, repo public. Ini karena kita mau lanjutkan ke serinya. Jadi teman-teman harap maklum ya kalau nggak semuanya kita kasih, karena biar teman-teman tuh paham, coba-coba sendiri begitu. Tapi kalau mau nantinya mau beli begitu juga boleh. Coba kita cek dulu. Ada lagi nggak ya yang mau kita perbaiki mungkin? Oh iya teman-teman sekalian, mumpung ingat di bagian ini belum dulu, di bagian gawe yang bagian get ini kan flash datanya di sini ya. Kita bisa juga rapikan, taruh di bagian layout di sini. Misal namanya alert begitu ya, .php. Isinya ya dari sini nih. Ini akan kita gunakan di semua menu, bisa nantinya. Opsional saja sih ini, kalau mau dibiarin default juga boleh. Kemudian caranya include di default itu ada untuk bagian menu. Nah seperti ini di PHP Echo, this include, kemudian nama filenya di folder mana, this include alert, seperti ini ya. Coba kita ada yang diedit. Nah aman ya. Ini kita bisa replace ke semua tampil data, ada gawe, ada grup kontak dan kontak saya. Kemudian group di index, biar lebih sedikit aja sih scriptnya. Kita replace. Kemudian juga di bagian kontak index di sini. Oke, coba kita grup kontak. Nah, aman ya teman-teman.
Oke teman-teman, cukup sekian tutorial kali ini. Nanti video selanjutnya kita akan coba bahas untuk membuat tambah kolom di tabel ini, kemudian upload gambar ya teman-teman. Kemudian nanti kita bikin menu yang lain, mungkin kita akan bikin CRUD data dengan modal, kemudian CRUD data dengan AJAX tanpa reload, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share, like. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!